Assalamualaikum Bu Andi Andriani. Waalaikumsalam Ibu. Masih ada Ibu Suwarni di belum masuk. Saya hubungi dulu Ibu Suwarni. Oh, Halo, masuk maki Bu. Oh iya. Sudah ada saya sama Bu Andi Andriani. Oke, jadi sambil kita tunggu Ibu Suwarni di Bu Andi Andriani. Belum ada Ibu Suwarni. Bu Andi Andriani bisa mungkin dikabari cepat Bu Suwarni. iya Ibu, tunggu sebentar saya hubungi juga Ibu. Oke, kalau masih lama kita mulai saja Bu Andi Andriani daripada ditunggu Bu Suwarni kita tidak jalan-jalan. Oh iya Ibu. Ya, tadi itu saya lihat
Pertanyaannya, masing-masing kelompok berdiskusi membuat karya poster, PowerPoint, video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Tadi itu sudah dibahas tadi oleh Ibu dan beberapa teman. Ada nilai-nilai guru penggerak, ada 5 tadi ya, kalau tidak salah. Ada mandiri, refleksif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Oke, jadi mungkin ini kalau yang Ibu Andi Andriani nih, yang mana kita pilih? Di sini yang nilai-nilai guru penggeraknya yang sudah ada sama Ibu. Atau kita bagi bagaimana, Bu? Bagusnya mungkin Ibu kita bagi, Bu. Kalau saya kan Ya, mencoba mengambil yang reflektif. oh yang kita Ya, ambil yang reflektif, ya, refleksif ya. ya, reflektif. Oke. Jadi mungkin Ibu bisa buat memang anunya dulu. Kenapa Ibu Suwarni ini tidak bisa Masih tidak bagus jaringannya, Ibu, tadi. masuk lagi di LMS baru ada lagi link baru klik kiri Ibu Suwarni. Kelompok B silakan klik Ibu Suwarni tadi. Oke, jadi Ibu siapa tadi Ibu Andriani memilih refleksif ya. Oke, silakan Ibu rancang apa yang ada pada refleksif. Mungkin bisa pengertiannya, contoh kegiatannya seperti apa, strateginya bagaimana, mungkin bisa kita buat-buat atau bagaimana kita mungkin langsung di Canva atau bagaimana? Bagusnya Bu bagusnya kalau ada di Canva lebih baik lagi, Bu. Ya, Iya. oke. Kita rancang-rancang memang paling sebelum dibuat di apa lagi di Canva. Oh iya, Bu. Sambil saya tunggu hubungi dulu Bu Suwarni apa kendalanya. Iya, mungkin Ibu. Ini sudah ini saya terima Ibu. Tunggu dulu. Ibu Alhamdulillah. sudah Oh iya Bu, iya Bu, makasih banyak Ibu. Siap Ibu, siap Ya. siap. Alhamdulillah selamat bergabung Ibu Suwarni. Iya Bu, mungkin pengaruh jaringan nih Bu. Oh iya. Oke Bu, tadi saya sudah bicara sambil menunggu Ibu ya. Tadi Iya, saya sudah bicara sama Bu Andriani. Tadi itu di sini kita akan berdiskusi tentang nilai-nilai ada pada guru penggerak. Jadi mungkin Ibu Suwarni milih nilai nilai apa yang sudah Ibu Suwarni miliki dari 5 tadi itu. Ada eh, ada mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Mungkin yang Bu Suwarni bisa yang mana kita pilih. yang sekarang itu Bu, yang sudah dimiliki yaitu Bu mandiri. Ya sifat mandiri Bu. Oke, berarti Bu Suwarni kita apa dulu ya? Begini mungkin untuk di awal itu kita tampilkan dulu saja semua nilai-nilai guru penggeraknya tadi itu yang 5. Baru sebentar mungkin di sini bisa kita bagi. Misalnya tadi Bu Suwarni ya, Bu Suwarni dulu misalnya memilih mandiri. Iya Bu. Ya, terus memilih mandiri bisa mungkin apa kita rancang memang apa strateginya, contohnya mandiri bisa nanti kita masukkan, terus fotonya seperti apa mungkin bisa
kita dimasukkan nanti di sini di Canva-nya ya Bu Suwarni. Terus Iya, Bu. setelah mandiri mungkin tadi Bu Andi Andriani memilih reflektif ya. Bu. Reflektif Bu Andi Andriani kita pilih Iya, tadi. Bu, iya. Reflektif. Oke, reflektif. Jadi mungkin bisa dimasukkan dulu semua. Setuju Jeki? Diambil semua dulu. Baru nanti kita bagi-bagi tuh misalnya mandiri, Bu Suwarni, reflektif, Ibu Andi Andriani, terus kayak inovasi, berpihak pada murid saya. Seperti itu mungkin, Di? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Tunggu sebentar ya. Masih dalam dirinya. Jadi, oke kita rancang dulu. Atau baiknya langsung di Canva saja ini saya. Keluar kita dari room utama? Kalau saya Bu keluar tadi. Atau mungkin tidak Ji karena ada kuliah ini. Perubahan baik untuk lingkungan. Bu siapa lagi? Bu Andriani, Bu Suwarni saya buat dulu grup sementara ya. Iya Bu, iya Bu. Ada saya kirim.
Oke, tadi Bu Suwarni mandiri. Iya Bu. Oke, kita dari awal dulu, saya belum green screen, jadi saya buat ini bagian awalnya dulu ya Bu. Iya Bu, Rancangan sudah kegiatan langsung ya, di Canva Kak Bu, sudah tabiking, ya sudah masuk sementara di Canva. ya sudah masuk mah di Canva Ibu. Ini Oh untuk iya, lembar bagian depannya dulu, ruang iya. kolaborasi modul 1 2, kelompok Dua, kelompok 2 di kelompok kelompok dua. 2 kelas 11.074. 11.074. Rancangan kegiatan yang judulnya calon guru penggerak angkatan 11. Oke, merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Kelompok sebentar ya, nama kelompoknya langsung saja. Tadi yang saya masukkan dulu di slide pertama, yaitu nilai-nilai guru penggerak. Ya Bu. Mandiri, refleksif, kolaboratif. Saya sambil ketik ya Bu Dede. Iya Bu. Mandiri, refleksif, kolaboratif, inovatif, Berpihak pada murid. Oke. Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Oke. Mandiri, reflektif. Sudah cocok kah? Bisa mungkin ada saya kirim itu di grup. Ya Bu. Cocok di? Sudah cocok nih? Ini slide untuk slide 1 ya. Mandiri, seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dari turun tangan untuk memulai perubahan. Refleksif, ya. Bisa mungkin di share screen Bu Di. Oh iya. Ya. Bu, karena jaringanku ini kayaknya. Nilai-nilai guru penggerak mandiri, refleksi. Seorang guru penggerak harus senantiasa menampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Refleksi, model mental yang diharapkan menumbuh pada guru penggerak, di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi bersekelilingnya. Seorang guru penggerak mampu membangun kerjasama dengan pihak dalam. Seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan sebagai Oh iya Bu. Mungkin slide berikutnya lagi setelah ini. Peran guru penggerak. Ini nilai guru penggerak, selanjutnya mungkin bisa dimasukkan di slide keduanya. Peran guru penggerak. Pemimpin pembelajaran. Tadi itu ada ya, menjadi Pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran, menjadi apa tadi ya? Menjadi coach sekolah. Menjadi pemimpin pembelajaran, manajemen sekolah, menggerakkan komunitas,
Peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran dalam menerapkan pendidikan tersebut. Mungkin ada anu tak apa lagi foto-foto tak terkait itu refleksif dan mandiri. Mandiri mungkin Bu Suwarni ada foto-fotonya ataukah Wandri Andriani dimasukkan di sini di Canva. Bisa kita kirim di grup. Oh ya Bu. Berat sekali anuku jadi ndak bisa Kak screen Iya. Sementara anu Kak mengetik Kak juga. Kita kirim mandiri dulu Bu Suwarni. Iya Bu ya. Mandiri. Cocok itu Bu Suwarni. Apa kita di situ anunya mandiri? Iya cocok nih Bu. Tadi memotivasi diri sendiri untuk melakukan perubahan dengan terus belajar, mengembangkan diri. Itu kan Bu. Mampu memunculkan motivasi sama gitu. Mampu memunculkan motivasi dalam diri sendiri. Mana itu foto. Bagaimana Bu Adriani, ada foto tak dapat? Baru cari. Baru dicari, Bu. Iya Bu, ini juga. Gambar layar. Cepat.
Bagaimana Bu? Sudah ada fotonya Bu Adrian ini terdapat? Itu untuk slide kedua Budi. Slide kedua. Sudah ke peran berapa Bu Aslinda? Ya, Sudah peran guru keberapa nih? Pertama menjadi pemimpin pembelajaran, dua ya. Menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Itu juga saya masukkan di slide selanjutnya. Masuk kita bahas di sini lagi berikutnya. Kita yang pertama Ibu mandiri. mandiri. Oke, ada gitu ku kirimkan, bisa coba mungkin kita lihat. Iya Bu ya. Iya, foto-fotonya belum ini mau diganti ya. Fotonya Bu Suwarni ya, mungkin bisa kita cari. Iya, Jadi mandiri, memotivasi diri untuk melakukan perubahan dengan terus belajar mengembangkan diri. Strategi kegiatannya yaitu meningkatkan pengetahuan di bidang IT. Cocok Bu Suwarni? Iya Bu ya. Kedua, belajar penggunaan aplikasi Canva dalam pembelajaran. Yang ketiga, belajar dari pengalaman rekan sejawat. Itu ya Iya, yang Bu. masuk Iya. strategi dalam Iya, Bu. mandiri. Sudah cocok, Di? Iya Bu. Iya. Oke, itu oleh Ibu Suwarni. Tinggal anunya Bu Suwarni ya, sebentar kalau mungkin Iya ada Bu, kita dapat fotonya. foto-fotonya, penunjang Iya sebentar. Bu. Selanjutnya saya masuk di nilai guru penggerak yang kedua yaitu reflektif oleh Ibu Andi Andriani. Di sini ya yang dipilih Ibu Andi Andriani. Iya, Bu. Oke. Mana itu namanya? Tunggu, Bu. Oke, reflektif. Nilai reflektif layaknya dalam model mental yang diharapkan menumbuh pada murid di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif apresiatif. Apa contoh kegiatan di sekolahnya ini, Bu? Tunggu, Bu. Untuk reflektif melakukan introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Itu salah satu nilai reflektif. Kedengaran Ibu? Iya. Yang kedua, membangun hubungan yang lebih kuat dan support dengan murid sehingga meningkatkan motivasi murid dan membantu mereka lebih percaya diri dalam proses. Iya. Kemudian Iya. ketiga, menghindarkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Iya. Saya kirim Bu di grup di. Iya.
Mungkin Ibu Andriani, dan anunya mungkin juga bisa kita contoh kegiatannya, maksudnya contoh kegiatannya di sekolah kita lakukan itu yang bukti reflektifnya seperti apa, contohnya, Oh, refleksinya oh pada refleksi murid. Iya, pada contohnya. murid. Iya. Bisa mungkin dijelaskan misalnya contoh kegiatan di sekolah yang melibatkan murid terkait reflektif, bagaimana apa di situ yang biasa kita lakukan loh di sekolah. Sudah kita lihat? Halo Ibu, terlihat? Iya, Bu. Terlihat juga? Oh iya, Bu. Iya Bu, sudah terlihat. Lihat, nampak, Bu. Oke. Oke, ada Ini. fotonya Bu, saya kirim di grup. Oke, Bu Di Suwarni. slide pertama mandiri, ya Bu, itu tadi yang sudah dikirim nilai guru penggerak. Slide keduanya, kelompok 2, jalan guru penggerak. Ini belum ya, belum di sini. Ini belum. Oke, langsung saja slide ini. Ini nilai-nilai guru penggerak tadi saya bilang, jadi bisa dilihat. Selanjutnya setelah ini saya bahas peran guru penggerak. Menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Iya lanjut Bu di slide ketiga, slide keempat. Sudah cocok, sudah betul Iya Ibu Bu, Di? iya. Atau ada tambahan dari Bu Suwarni sama Bu Andi Andriani? Kalau sudah kita lanjut, bagaimana? Iya, lanjut Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke, ini tadi saya bilang. Oke, yang pertama itu kita bahas. Mandiri. Ya, di sini saya Motivasi masih untuk memperbuat harus belajar dalam strategi kita meningkatkan pengetahuan di bidang IT, belajar penggunaan aplikasi Canva dalam pembelajaran, belajar pengalaman sejawat. Iya. ada tambahan, Bu? Enggak, Bu. Lanjut. Ini di sini foto yang cocok Iya, Bu. sesuai dengan mandiri ya, Bu. Sini kita mau masukkan di sini. Jadi saya tunggu dari Bu Suwarni. Kemudian reflektif, pengertiannya reflektif kayak Ini saya dapat Bu siapa Bu Andi Andriani? Iya, Bu. Kalau ada, ya siapa tahu ada yang Ibu lakukan di sekolahnya bisa di sini diganti Ibu. Kalau saya ini Apa itu? tips game turnamen.
melakukan pembiasaan reflektif pada murid dengan model pembelajaran tim skin turnamen. Mungkin ada yang lain Bu. Iya, Bu Ibu Suwarni, Wadiani yang apa yang kita lakukan di sekolah tak sempat ada kegiatan refleksi tak Ya, ini setelah izin. pembelajaran tuh? Iya, oke, Ya, silakan. Ibu, mungkin di sini contoh kegiatan di sekolah mungkin ada menilai teman sejawat saat pembelajaran itu menjadi sebuah reflektif karena kita melihat dulu pengertian reflektif itu sendiri artinya bagaimana kita bisa menintrospeksi atau melihat, menilai. Itu sebenarnya inti dari reflektif. Jadi kegiatannya mungkin saya yang contoh sederhana di sekolah itu bisa salah satunya adalah memberikan penilaian terhadap teman sebayanya setiap pembelajaran. Itu salah Oh, satu berarti bentuk penilaian teman sebaya, untuk teman sebaya, Ibu. berarti di sini melakukan penilaian terhadap teman Teman sejawat murid gitu, tem- Dek? kalau saya teman Bu, sebaya, teman sebaya, iya, Bu. Begitu juga setiap yang cukup tadi pembelajaran. teman Oke, sebaya. oke. Iya. Iya, itu makanya aku tanya Ki karena Ya, yang kita lakukan di sekolah tak toh. Oke, saya ganti. maksudnya melihat bagaimana hasil yang dicapai, apakah sudah Oke, mencapai tujuannya atau silakan Ibu Andi Andriani, apa di sini langsung saya ketik melakukan penilaian diri sendiri dan teman sebayanya, penilaian diri melakukan penilaian diri sendiri juga, diri sendiri dan teman sebayanya setelah melakukan pembelajaran. dan teman sebaya. Oke, masih ada? Tunggu Bu, masih ada tambahannya. Oke, silakan. Murid dapat memberikan umpan balik. Murid dapat memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik tentang apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa yang perlu mereka tingkatkan. Dan apa yang perlu mereka tingkatkan. Ya. Sudah? Ya, sudah Ibu, cukup untuk satu contoh di dalam kelas. Bisa mungkin kita baca lagi strategi kegiatannya, Bu. Sempat ada yang mau diperbaiki lagi. Ya, Bu. Ini fotonya saya ganti ya karena sesuai dengan anunya Bu Andi Andriani. Ya, Bu. Kita kasih Kak di sini anunya, saya ganti. Memberikan tugas. Apa di situ strategi kegiatannya Ibu Andi Andriani? Ya, tunggu Bu. Strategi kegiatan. Jadi satu melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Oke, apa? Melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mendorong murid untuk bertanya dan berdiskusi.
Mendorong Mendorong murid untuk bertanya dan berdiskusi. Terus selanjutnya, next. Selanjutnya, Ibu tadi itu untuk selama pembelajaran, itu strategi selama pembelajaran yang 2 poin tadi itu, Bu. Iya. Bisa mungkin diberikan di atas selama pembelajaran yang 2 poin tadi yang saya sebutkan. Oh, ini, Dik. Iya, selama pembelajaran itu, Ibu. Oke. Iya, strategi yang selama pembelajaran. Sudah? Kemudian di bawah, Bu, selanjutnya setelah pembelajaran, kan ini dalam bentuk reflektif, berarti ada setelah pembelajaran. Oke. Ya, di bawahnya, Ibu, tadi. Setelah pembelajaran, ada 2 poin juga. Setelah pembelajaran, yang pertama, Oke. melakukan refleksi bersama. Bentar saya perbaiki, Dik. Ya, melakukan refleksi bersama. Melakukan Yang pertama, melakukan refleksi bersama. Itu yang poin pertama, Ibu. ya, oke. Ya, yang kedua, yang kedua, Ibu, tadi. Oke, Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk menilai diri sendiri dan teman sebaya. Ya, itu tadi yang terkait dengan contoh. Kalau sudah ada rewardnya kah setelah ini? Setelah memberikan kesempatan untuk menilai diri sendiri dan teman sebayanya, kalau sudah menilai apa lagi? Oh, ada tadi terlupa satu, Bu, membuat jurnal. Mungkin bisa Di ditambah mana? di Setelah atau dia masih setelah poin ketiga. Yang ketiga, poin ketiga, Bu, yang setelah pembelajaran. Poin ketiga. apa? Apa di situ? Membuat jurnal pembelajaran. Membuat Jurnal pembelajaran. Oke, Iya, Bu. sudah? Oh, tunggu, Bu, tambah sedikit, membuat jurnal pembelajaran untuk melacak kemajuan siswa. Untuk melacak kemajuan siswa. Ya. Masih ada, Bu? Ya, sudah, Bu. Itu saja, Bu. Bu Suwarni tadi sempat ada yang mau ditambahkan, Bu Suwarni? Contoh kegiatannya.
Cocok Mi Bu Andi Andriani, berarti Iya, fotonya nih, sisa fotonya yang iya Bu, sisa foto. kita cari Ki, baru saya pasang di sini. Kami dulu Bu. Ya ini tadi saya sudah buat juga yang inovatif. Oh iya Bu. Inovatif. Inovatif. Oke, jadi ya ini tadi saya inovatif. Kalau inovatif saya itu memberikan coaching tentang peningkatan kompetensi guru dan pemanfaatan aplikasi dan media pembelajaran seperti penggunaan aplikasi-aplikasi menarik. Kalau strateginya kita di sekolah itu membentuk grup diskusi untuk saling berbagi pengalaman praktik baik mengenai pelatihan yang sudah dapatkan seperti kegiatan literasi digital. Jadi di sini kita menggerakkan guru untuk memanfaatkan aplikasi pembelajaran menarik seperti Canva, aplikasi Classroom, Quizzes. Mungkin kalau Canva ini kan sekarang itu kita dituntut untuk ibu, apalagi bapak ibu guru ya, untuk di Canva. Iya Bu, Selanjutnya karena sangat menarik juga itu untuk anak-anak SD. Iya, apalagi dengan berbagai anunya apalagi gambar di Gambar dalamnya bisa elemennya. ya. Selanjutnya itu aplikasi Classroom. Kalau Classroom mungkin Bapak Ibu sudah biasa dengar kalau aplikasi Classroom. Iya Bu. Ya, Iya, Bu. Classroom ini pertama kemarin itu kita buat itu pada saat kemarin itu kalau tidak salah waktu COVID ya. Ya, waktu COVID kayaknya itu kita buat Classroom ya untuk anak-anak. Selanjutnya Quizzes. Quizzes juga ini kita biasa pakai untuk selain menarik perhatiannya siswa juga bisa sebagai ice breaking di awal ini. Sebenarnya bagus untuk quizzes. Jadi kita kasih apalagi anak-anak yang bawa handphone kan sekarang itu bisa kita buatkan aplikasi quizzes dan kegiatan asesmen pada kegiatan ulang harian dan ujian semester baik secara online maupun offline. Jadi ini yang saya buat tadi inovatif. Sisa sisa apa lagi? Foto penunjangnya kayaknya nih Budi juga belum. Iya, Baru Bu. saya. Apalagi satu Ibu. Apalagi satu dua. Masih ada dua ya Bu? Yang mana itu Bu? Setelah inovatif. Oh, inovatif. Inovatif berpihak pada murid. Oh, Berpihak pada murid. ini juga biasa saya lakukan berpihak. Kolaboratif sudah juga Bu, belum? Ya. Kolaboratif sudah. Berpihak. Oh iya, berpihak pada murid lagi. Ya, kalau kolaboratif ini juga Ibu saya biasa lakukan. Jadi saya tambahkan dulu. Kegiatan yang pernah dilakukan itu pada saat berpihak pada murid, yaitu pada saat proses pembelajaran itu saya berusaha untuk menciptakan rasa nyaman dan menyenangkan dengan begitu dapat membuat antusiasnya murid bertambah. Misalnya Bu, kalau kan saya mengajar seni, jika tidak kondisif di kelas, saya arahkan itu anak-anak ke halaman sekolah. Ya. Atau ke aulanya SMA 1 ada, ya kita belajar di aula. Jadi kita ikuti maunya siswa. Kadang itu saya tanya siswa, hari ini mau Ki belajar di mana? Bilang belajar di luar saja Ibu, atau mau Ki praktek di mana? Anak-anak itu biasa bilang, bisa di luar Ibu. Jadi saya ikuti maunya siswa, ya kita di luar. Nah, kadang kita lihat itu antusiasnya anak-anak kalau belajar di dalam kelas dengan di luar kelas itu berbeda sekali. Iya Bu, sangat berbeda Bu. Kadang antusias kalau di luar kelas. Iya. Oke, saya tambah dulu berpihak kepada murid. Nah, soalnya kalau tidak hanya bisa juga mungkin strategi pembelajarannya di sini menciptakan tadi ya, menciptakan suasana ruangan yang berbeda.
Terus mungkin bisa lagi memberikan perhatian yang sama kepada peserta didik. Jadi kita tidak membedakan peserta didik yang satu dengan yang lain itu. Jadi kita harus memberikan kasih perhatian yang sama. Mungkin kalau di SD ya, di SD mungkin ya. Kadang itu kalau ada satu siswa yang diperhatikan, ada lagi, "Ibu bagaimana ini, Bu?" Iya Bu, iya Juga betul mungkin sekali seperti itu itu Bu. deh. Nah, kalau di SD mungkin kalau berpihak pada murid, selain itu mungkin juga Budi menggunakan media pembelajaran yang menarik. Biasa itu saya lihat Iya Bu, anak-anak suka kalau terkadang itu Bu, kita harus membuat media supaya anak-anak lebih ya, menarik. kadang itu saya lihat media-media yang diciptakan guru kalau misalnya materinya, misalnya tentang ekosistem, biasa kan Iya, media-media pembelajaran itu yang dibuat, misalnya dari manila karton itu saya lihat itu bapak ibu gurunya ya, iya Bu. menggambar misalnya ekosistem darat, itu dia saya lihat gunting-gunting baru dia pasang-pasang, itu kan menarik salah satu juga, menarik perhatiannya murid untuk misalnya ada yang menempel, ada yang, menggunting, ada yang melem, seperti itu ya, Bu? Iya Bu, terkadang juga, saya Bu, cuma, mencari video, kemudian Oh, memasukkan di Canva a supaya, terus apa Ibu bisa memasukkan bisa apa, saya bisa maksudnya Bu, tambahkan di sini? saya biasa itu, membuat di Canva, baru saya mencari gambar-gambar yang menarik, terkadang juga saya mencari video-video di YouTube itu yang, kayak kartun gambarnya, tapi membahas masalah ekosistem, hewan. Oh, iya, Anak-anak bahkan lebih antusias ya. kalau mendengar, kayak, dari video-video, begitu, Bu. Apa lagi selain itu yang bisa kita jadikan strategi apa, siapa tahu ada dari Bu Andriani yang Izin berpihak Bu, pada kalau murid? saya, tapi Ibu, Ya, kalau silakan. saya pembelajaran inovatif Bu, Oh, tidak mesti menggunakan eh, apa aplikasi. Yang menarik itu yang jelasnya bisa membuat mereka lebih senang dan nyaman. Saya pernah melakukan kegiatan karena saya guru IPS, saya cenderung melakukan sesuatu secara misalnya karena di sekolah itu dominan dengan misalnya ada sampah bekas plastik itu mereka kumpulkan. Ini intinya mereka kumpulkan kemudian nanti dibuat dalam suatu karton, nanti mereka bisa menyebutkan jenis plastik itu atau jenis makanan yang mereka kumpulkan itu apa jenis makanan apa, kemudian ditempel. Nanti mereka berkelompok mempresentasikan. Saya lihat metode seperti itu mereka lebih cenderung senang karena mereka sudah di kelompok dan keluar dari kelas untuk mencari oke. Oke, apa apa di situ strategi kegiatannya Ibu bisa mungkin lebih di spesifik anunya jadi saya masukkan di kegiatannya sini. adalah mengumpulkan sampah sampah sederhana, Oke. mengumpulkan sampah sederhana, kemudian memilah, jenis Ya, jenis jenisnya dan memilah jenisnya, lanjut. memilah jenisnya, kemudian menentukan menentukan merek dari sampah atau merek dari sampah tersebut. Oke. Ya, Strategi kegiatannya itu peserta didik mengumpulkan sampah sederhana kemudian memilah jenisnya ya, dan menentukan merek dari sampah tersebut. ya. Masih Banyak ada? itu di lingkungan. Iya, Bu, itu saja. Oke.
sini, Bu. Buat Ya. sini dah. Tapi apakah kita bisa menambahkan di slide berikutnya bagaimana solusi dan terhadap nilai yang Bisa diulangi, Bu? Putus-putus suara tak? bisa menambahkan nilai, bisa menambahkan solusi dan tantangan, Ibu, terhadap nilai yang kita pilih. Apa bisa ditambahkan, Ibu? Solusi? Ya, solusinya. Oke, ya bisa. Dan tantangannya juga bisa, Ibu. Mungkin di slide berikutnya setelah penjabaran yang tadi. Bisa mungkin kita memang Ibu baru saya tambahkan di slide. Kita kirim di grup saja. Saya tambahkan. Ibu, sebagai Ibu,
Kukira aktif nih mikrofonku, ternyata dari tadi Kak bicara, ternyata tidak aktif. Tidak didengar, Bu. Atau kenapa ini tidak ada yang bersuara ternyata. Nggak ada yang sempat ada mau ditambahkan kita Bu Sarni bilang Kidi ku tambah. Iya, Bu. Kalau Bande Andriani kan tadi langsung dia. Oh masih ada kayaknya yang belum di Bu kolaborasi. Iya, kolaboratif, Bu. Iya. Kolaboratif. Karena kan tadi baru apa itu berpihak pada murid, Bu, yang Ya, terakhir kan, ini yang sudah dibahas. Iya. Kemudian kolaboratif lagi. Oh iya. Balik mungkin di room Ibu, utama. silahkan masuk di room utama. Ya. Mana nih tadi ini room utama? Kembali ke di RMS Bu.